Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak kepada kita. Pada belakangan ini manusia dimanjakan dalam kehidupan mereka dengan kemajuan teknologi di bidang informatika, sehingga tinggal pencet bisa datang emas ke rumahnya, tinggal pencet datang apa lagi, baju ke rumahnya, pencet buku datang ke rumahnya. Subhanallah. Sesungguhnya pada dasarnya Islam memang menginginkan kemudahan hidup manusia. Bukankah Allah mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Agama diturunkan bukan untuk membuat kalian susah hidupnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada dua sahabatnya yang beliau utus ke Yaman, "Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira." Beliau mengatakan, mudahkan urusan orang-orang, jangan dipersulit. Beri kabar gembira mereka, jangan membuat mereka lari dari agama Allah. Ini agama Islam. Bukan seperti gaya hidup sebagian manusia. Kalau bisa dipersulit, kenapa tidak? Tapi beri kemudahan kepada manusia. Ini agama Allah Azza wa Jalla. Berikan kemudahan kepada manusia dalam kehidupan mereka. Kemudahan tersebut tidak sejalan dengan ruh syariah, tidak sejalan dengan aturan agama Allah Azza wa Jalla. Ketika itu, kemudahan seperti ini tidak mudah bagi manusia melakukannya, malah menjadi beban dan berat bagi dia untuk menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa dosa-dosa yang dia lakukan, padahal menurut dia mudah. Mungkin sebagian orang mengatakan, kenapa perempuan harus digulung dalam kain? Seperti bayi di bedong-bedong, kan panas. Kenapa dia enggak buka saja badannya? Kita mesti telanjang. Yang telanjang hewan ya akhi. Maka kemudahan seperti ini melanggar qawaid syar'iyyah. Ini menentang ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam jual beli umpamanya, dalam bisnis umpamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan dalam jual beli tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan 4 komoditi setelahnya. Beliau mensyaratkan bila ditukar sejenis sama, tukar emas dengan emas, syaratnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadan biyadin mislan bimislin. Harus tunai. Yadan biyadin artinya tangan dengan tangan. Anda punya emas, ya,
karatnya 20. Beratnya juga 20 gram. Ya. Anda ingin tukar dengan emas, syaratnya harus sama karat dan beratnya. Selain itu harus yadan biyadin, tangan yang satu menyerahkan, tangan yang satu menerima. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Bila berbeda jenis tapi masih satu illat, menukar emas dengan perak, sama-sama mata uang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh berbeda berat. 1 gram emas boleh ditukar dengan 20 gram perak, tapi tetap tangan dengan tangan. Serahkan emas Anda, jangan kemana-mana, jangan bergerak. Terima perak 20, kemudian baru pergi. Menukar rupiah dengan emas, maka disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syaratnya? Harus sama atau tidak? Sekilo emas dengan sekilo rupiah gitu. Karena dia berbeda jenisnya, tapi masih kelompok mata uang, ilatnya masih mata uang, persyaratannya cuma satu, yaitu harus tunai. Serahkan rupiah, jangan beranjak dari tempat itu sebelum Anda terima emasnya. Atau kalau Anda yang menjual, serahkan emas, jangan beranjak sebelum Anda terima apa sekarang? Rupiah. Kan Anda menjual sekarang kan ya? Darurat Ustaz, butuh emergensi ke kamar belakang ini, toilet. Batalkan jual beli. Bilang, Pak sebentar saya mau ke toilet. Enggak jadi ya. Kalau tidak, Pak saya nitip dulu. Tapi kalau tidak Anda katakan demikian, Anda ke toilet kemudian keluar, alhamdulillah. Sini Pak uangnya. Batal jual belinya, riba yang terjadi ya akhi. Dengan demikian, penawaran jual beli online emas di beberapa marketplace hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW mensyaratkan yadan biyadin. Tangan yang satu menyerahkan rupiah ke marketplace. Jangan bergerak dulu sebelum tangan yang satu menerima emas dari marketplace. Bisa terjadi seperti itu? Tidak bisa. Ya. Dan ini dilakukan oleh manusia. Dan negara ini mengaku penduduknya muslim terbesar di dunia. Wallahu ta'ala alam, saya dapat informasi dari beberapa orang. Di Jepang tidak mungkin terjadi jual beli emas dengan cara tidak tunai. Ada yang ke Jepang? Pernah di Jepang? Tidak mungkin terjadi jual beli emas dengan cara tidak tunai. Harus serah rupiah, serah emas. Tidak bisa serah emas pagi, sore terima rupiah. Atau besok terima emas, sekarang serahkan rupiah. Gak mungkin terjadi itu di Jepang menurut aturan dagang mereka. Ya, ini yang memberikan kabar sebagian teman yang melakukan penelitian di bidang ini di Jepang. Apakah mereka orang Islam? Apakah dengan demikian mereka menjadi Islam? Juga tidak. Lalu apa dan kenapa mereka melakukan itu dan mengharuskan itu? Kenapa? Materi ya akhi.
Mereka kan budaknya materi. Hasil dari penelitian panjang mereka dalam bidang ekonomi mengharuskan tukar menukar emas dengan mata uang mereka dengan cara tunai. Anda enggak perlu penelitian, enggak perlu menghabiskan biaya untuk melakukan penelitian, tak perlu berlelah-lelah bercapek-capek. Rasulullah langsung bilang, mislan min mislin yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Tinggal Anda pelajari dan lakukan, selesai urusan. Jelas? Maka syariat kita mengajarkan sesungguhnya kepada kita bahwasanya dengan itulah kemudahan hidup, dengan itulah hidup bisa menjadi sempurna dan baik. Bila keluar dari ketentuan Allah, maka dia menjadi tidak dibenarkan. Teman-teman di asosiat yang saya pimpin, Erwandi Tarmizi Associate for Syariah Consulting, membantu Antam untuk membuatkan standar operasional sesuai syariah. Alasan mereka untuk mengajukan ke pemegang kebijakan di BUMN itu, kan kita bukan negara syariah. Maka, tapi mereka tahu itu penting karena sering mendengar kajian saya dan kajian ustaz-ustaz yang lain. Maka kemudian dia mencari alasan apa ya caranya. Dia datang ke beberapa negara kafir. Tetangga kita kafir yang di sebelah selatan Australia, salah satu negara bagiannya Perth, ternyata emas badan usaha milik negara mereka seperti Antam itu yang menjual emas, itu sudah distandarkan secara standar SOP internasional dari badan syariah berasal dari Bahrain. Negara kafir apa hubungannya dengan syariah standar emasnya? Hah? Apa ada hubungannya? Hubungannya hubungan materi, hubungan uang, hubungan bisnis. Mereka tahu dengan bersyariat itulah selamat ekonomi mereka dan selamat negara mereka dan membawa kebahagiaan dan kemudahan bagi manusia dalam kehidupannya. Bila ini dilanggar, maka sebaliknya yang terjadi dalam kehidupan manusia. Maka alhamdulillah kita umat yang mendapat nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jal, tapi tidak tahu itu adalah nikmat. Orang yang kafir mencari dan lelah, ya, akhir darinya pencariannya ternyata mereka harus melakukan apa yang dilakukan dan diatur dalam agama Allah ini, al-Islam. Dalam berbisnis online juga seperti itu. Bahwasanya dalam Islam ada persyaratan dan larangan dari Rasulullah SAW untuk melarang menjual barang yang mengandung unsur gharar. Gharar itu berarti ketidakjelasan. Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin bagus, mungkin tidak. Maka ini dilarang dalam Islam. Di antara bentuk ghararnya adalah Islam melarang menjual barang yang belum dimiliki. Islam melarang menjual barang yang belum dimiliki. Dalam hadis Hakim bin Hizam, dia seorang pedagang. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni abi'u wa ashtari, famadha yahillu li wa ma yahrumu alayya?" Ya Rasulullah, profesiku menjual dan membeli barang. Mohon jelaskan apa yang halal dan apa yang haram. Lalu
Dilanjutkan atau tidak lalunya? Lalu, alhamdulillah. Lalu jelaskan kepadaku ya Rasulullah apa yang halal dan apa yang haram di dalam perniagaan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bena akhi, la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, Masya Allah, tabarakallah. Wahai anak saudaraku, janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul yuridu minni al-bay' alladhi laysa indi. Afa abta'u lahu min as-suq? Qala ya ibna akhi, la tabi' ma laysa indak. Ya Rasulullah, orang datang kepadaku ingin membeli barang yang sedang tidak ada. Berarti hakim pedagang atau bukan? Hah? Pedagang atau bukan? Dia mengatakan barang yang sedang tidak ada padaku. Dia pedagang atau bukan? Pedagang, biasa dagang ini. Tapi pas ada yang beli lagi tidak ada. Ya, umpamanya dia jual beras, umpamanya anggap hakim jual beras di kota Madinah. Ada yang jual beras kota Madinah? Banyak sekarang. Dulu ya enggak ada. Ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari sering ini. Dia bisa jual beras. Ada yang pesan beras, saya pesan beras ini, Cianjur umpamanya. Sekitar 100 kilo, tolong antar sore ke rumah. Stok yang ada di toko dan di gudang cuma 20 kilo. Biasanya si pemilik toko menjual atau tidak 100 kilo? Saya kira tidak langsung jual dia. Biasanya pemilik toko dia hubungi supplier. Ya atau tidak? Pak, ada beras 110 atau 150 kilo atau 200 kilo? Ada. Cianjur? Ada. Saya beli ya, ini saya kirim uang ya. Ya udah, silahkan. Ya. Setelah dia yakini itu, maka dia mengatakan kepada pembeli tadi, deal 100 kilo beras Cianjur, ya, harga sekian. Boleh ini? Boleh ini? Sudah dimilikikah beras Cianjur yang 80 kilo? Tadi dia bilang, Pak, ada beras Cianjur 200 kilo? Ada. Saya beli ya? Ya. Nih uang saya kirim. Berapa? 20 juta. Nih saya transfer. Dilihat, masuk Pak, masuk. Alhamdulillah. Lalu dia ngomong sekarang ke penjual, pembeli, bisa 100 kilo. Nanti sore saya antar ke rumah Anda. Sudah dimilikilah oleh si toko beras ini 80 kilo? Masya Allah. Definisi jual beli adalah mubadalatu malin bimalin tamlikan wa tamallukan. Tukar menukar harta, harta yang
kepada lawan transaksi. Harta lawan transaksi menjadi milik Anda. Itu dia akad jual beli. Dia mengatakan, Pak, saya beli beras ya. Ya, saya jual. Sudah akad terjadi. Berarti beras yang 200 kilo sudah milik pemilik toko atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Sudah milik dia. Tapi belum boleh dia melakukan tindakan penjualan ini ke pihak yang lain. Kenapa? Karena barang belum diterimanya. Syariat agama yang mulia. Pada waktu ini, walaupun uang sudah ditransfernya tadi dan dicek sudah masuk, tetap boleh dia jual beras tersebut yang 200 kilo tersebut. Ya. Karena belum dia terima. Kenapa begitu? Karena dengan belum diterimanya barang tersebut, konsekuensi dan risiko bukan di tangan dia, masih di tangan pemilik. Dengan demikian, dia belum boleh mendapatkan keuntungan dari itu. Ibnu Abbas ditanyakan, apa hikmah dibalik diharamkannya menjual barang yang sudah dibeli dengan transaksi tapi belum diterima, diharamkan untuk dijual. Kata beliau, dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja. Yang terjadi adalah dia bayar 20 juta kepada supplier, dia terima pasti lebih dari pembeli uangnya. Iya atau tidak? Sedangkan barang belum di tangan dia, belum diterimanya, dan risiko belum berpindah kepada dia dan sudah mendapat untung. Ya, itu di dalam Islam. Sehingga tidak ribut antara penjual antara supplier dengan si pemilik toko tadi. Andai tadi umpamanya si toko tadi bilang, supplier kau kirimlah barang langsung ke rumah X. Dia katakan ini 20 kilo bawa dulu Pak, 80 kilo nanti ada yang sore ngantar ke rumah Anda. Maka kemudian kata dia kepada supplier yang 80 kilo antar ke alamat ini, yang sisanya berapa sisanya? 120 bawa ke toko saya seperti biasa. Sah ini? Masalah sah nomor 2. Yang penting seperti ini berdagang. Iya. Padahal ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La qadarallah, umpamanya kenapa ini diharamkan? Karena si pemilik toko belum menerima, sedangkan dia sudah dapat keuntungan. Karena dia belum menerima, ya, risiko belum ada di tangannya. Andai kemudian la qadarallah si pemilik supplier tadi mengantar ke rumah si toko dulu, kata dia gini Pak, karena rumah Anda lebih dekat, ke toko Anda 120 kilo, nanti yang 80 kilo langsung ke si pembeli tadi. Kata Allah, terjadi kecelakaan, beras masuk ke dalam got, tidak bisa digunakan. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Kan sudah dijual tadi. Pemilik toko atau supplier atau pembeli ketiga?
Ya kan sudah dijualnya, kau yang tanggung jawab, nggak urusan saya lagi, uang sudah di tangan saya. Itu urusan kamu dengan dia. Ini alamat supplier tadi, telepon. Boleh seperti itu? Siapa yang bertanggung jawab? Hah? Supplier? Kata supplier sudah saya jual. Ini bukti dan uang sudah saya terima. Biasanya supplier akan bilang, saya nggak mau tahu, ya uang nggak bakal saya kembalikan, karena beras sudah keluar dari toko saya. Si pemilik toko apa? Nah, supplier sekarang sudah barang sudah keluar dari gudang saya. Si pemilik toko apa? Saya juga nggak mau tahu, karena saya belum terima dan si orang ketiga juga belum terima. Gimana yang betulnya? Selalu kerahi aja mereka. Ini guna syariat ya akhi. Ini guna syariat. Dalam kasus seperti ini, karena belum ada serah terima, maka ditanggung oleh karena dia yang menanggung risiko, maka si pemilik toko belum boleh menjualkan ke pihak yang lain. Karena enak banget dia menanggung risiko dan sudah mendapat keuntungan. Ini sama dengan tukang riba. Ya, dia serahkan uang kepada seseorang, memang orang tadi berjanji akan diputar dia segala macam di atas kertas, keuntungan dalam setahun dari modal 1 miliar menjadi 40 miliar. Benar. Tapi apakah semua yang terjadi di atas bumi ini sesuai dengan hitungan bisnis Anda? Hah? Tidak, karena bila sesuai dengan hitungan bisnis Anda, berarti Anda jadi Tuhan sudah. Kita hidup ini tunduk dengan ketentuan Allah, bukan dengan kemauan kita. Diatur oleh Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Ya. Dia yang memberikan uang 1 miliar tadi, kata dia, saya dapat untung aja, kan tadi perkataannya jadi berapa miliar tadi, 1 miliar modal? 40 miliar kan ya, setahun. Ya, udahlah, saya ambil 30% saja dari 40 miliar. Berapa berarti itu? 13 miliar. 13 miliar aja buat saya lah, sisanya ambil untuk kamu. Hah? Alhamdulillah, kata dia. Ya, semoga engkau menjadi kaya. Boleh ini? Bagi hasil kan ini? Ini dia yang riba, bukan bagi hasil. Karena dia yang tidak tahu menahu tentang risikonya nanti. Setelah setahun perjanjian di atas kertas yang tadi diperkirakan untung 40 miliar, lagi tinggal 500 juta. Yang berikan uang 1 miliar mengatakan, saya nggak mau tahu. 1 miliar wajib kembali, 13 miliar boleh saya potong, saya diskon kamu 50%. Bayar 6,5 miliar. Boleh ini? Kan bagi hasil ini akhir. Ini dia yang riba. Ya, di mana dia tidak menanggung risiko, yang penting untung. Karena Ibnu Abbas mengatakan, jual beli barang yang belum dia terima walaupun sudah dengan akad, walaupun sudah dibayar, tetap diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur riba. Dan bila seperti ini merusak kehidupan. Dan ini yang terjadi di bursa komoditi. Bursa komoditi, ya, jual kopi, jual segala macam, ada teh, ada gula, dijual di sana. Namanya lagi mau Piala Dunia 4 bulan lagi ke depan. Sekarang komoditi apa yang akan naik harganya? Anggap kopi umpamanya, karena orang pada begadang. Ya, perkirakan harga kopi dalam waktu 1-2 bulan ke depan mungkin kenaikannya lebih 100%, 200%, 300%. Dia beli hari ini kopi di bursa.
ya, dengan harga umpamanya 1 miliar. Sore benar, dari harga 1 miliar sudah ada yang menawar dengan harga 2 miliar. Dijual atau tidak? Hah? Jual atau tidak? 2 miliar ya akhi pertambahan. Baik. Saham juga begitu. Sebagian perusahaan prospeknya tinggi dan permintaan terhadap saham perusahaan tersebut tinggi. Dibeli di pagi hari 1 lembar saham dengan harga umpamanya 1 miliar, sore naik menjadi 10 miliar. Dijualnya? Atau nunggu sampai 100 miliar? Jual atau tidak? Sudah diterima sahamnya ini? Belum, settlementnya kan 2 hari kerja. Hari ini Anda beli, hari apa ini? Kamis. Jumat, Senin, Selasa baru settlement, nama Anda tercatat di apa nama penyelenggaranya ini? Bukan Bursa Efek. Ada nama lembaga keuangan khusus mencatat ini. Apa namanya? Bukan bursa. Bukan bursa. Kalau saham perusahaan dulu BI yang ngurus kalau nggak salah. Sekarang OJK yang ngurus. Dulu BI yang ngurus kalau saya tidak salah, dulu BI. Settlementnya di BI. Tercatat nama pembeli X yang baru ini setelah settlement 2+2 hari kerja. Ya. Beli Kamis, Jumat sehari, Sabtu Minggu tidak dihitung, Senin sehari, hari Selasa baru masuk nama Anda. Baru boleh Anda jual pada hari Selasa. Nunggu Selasa sekarang naik dia menjadi 300%. Nunggu Selasa mungkin turun. Dijual atau tidak ini? Jual. Yang kopi tadi ceritanya gimana? Dijual juga. Ini juga dijual. Ya. Makanya para ekonom barat menamakan bursa itu adalah kasino. Tempat berjudi. Bukan tempat berjual beli. Bukan tempat berbisnis. Tempat berjudi. Karena tidak ada serah terima barang. Dan Islam tidak. Anda mau dagang, mau untung, yang halal, iya. Nih, ambil barang, serah terima. Serah terima, baru boleh dijual. Ya. Itu kan yang terjadi pada tahun 2009, yang menghancurkan ekonomi di waktu itu, karena bursa komoditi itu berpindah pemiliknya tentu setiap perpindahan ada harga kenaikan terus kan, nggak mungkin dan dijual dia ketika harga turun. Ya, ketika ada eksekusi barangnya tidak seimbang dengan harga di waktu itu. Ini namakan dengan bubble, gelembung besar, angkanya nominalnya besar, tapi ketika dia cairkan nggak sampai 1% dari gelembung itu. Judi ya, karena itu Islam melarang. Karena tidak ada risiko di sini, angka besar tapi nilai tidak ada. Tapi kalau sudah Anda terima barangnya, Anda jualkan silahkan. Anda sudah menanggung risiko, sudah menanggung biaya, boleh Anda mendapatkan keuntungan. Baik. Dijual beli online, berapa persen penjual di sana yang barang sudah dia beli dengan akad dan sudah dia terima, atau dia produksi sendiri? Berapa persen? Ada riset? Tidak ada, perkiraan. Tunjuk tangan yang bisnis online nanti ngaku. Beli online, tunjuk tangan, saya yakin mungkin 0,5 orang yang melakukan seperti itu.
Dia tidak akan jual kecuali barang dibeli dan diterima dulu. Karena memang tujuan bisnis online seperti itu. Dagang tanpa risiko dapat untung. Ya. Untung apanya? Bukankah tadi dikatakan bahwa ini melanggar ketentuan Allah? Bukan untung yang Anda tuai. Kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla yang akan Anda dapatkan. Bukan kemudahan dalam bisnis ini, mudah mendapatkan uang, judi namanya ini. Cukup atau berlebih? Berlebih kali ya, baik. Ada. Tinggal tanya jawab atau enggak pakai? Pakai, alhamdulillah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan tadi yang sudah saya baca untuk mempersiapkan satu persatu. Insyaallah nanti akan dijawab oleh Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi LC.MA Hafizahullah Ta'ala. Pertanyaan untuk ikhwan dulu. Yang pertama, Mas Endin dari Temanggung, Jawa Tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya melihat di online shop itu ada yang jual lisensi Windows atau Microsoft yang harganya hanya 330.000, 50.000. Padahal di toko-toko offline Jogja itu harganya ada yang 800.000, 1 juta, 2 juta. Dan seri Windows tersebut itu ada 3 macam, ada yang retail, OEM, ada yang volume. Bagaimana Ustaz? Maaf, enggak paham. Anda beli yang asli atau bajakan? Kurang tahu, tapi saya tanya penjualnya, itu katanya asli dan tangan pertama. Asli tangan pertama? Iya, harganya penjualnya itu. Rp35.000. Iya, tapi nggak tahu itu memang asli atau bukan. Kata penjualnya itu asli gitu. Tapi harganya yang segitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana? Gak apa-apa, Ustaz? Enggak apa-apa. Insyaallah. Karena sudah tanyakan asli iya kata dia. Iya, Kalau katanya bohong dia kan asli. dia masuk neraka. Tapi saya gimana? Nggak apa-apa itu pakai itu. Tidak apa-apa. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Baik, Masya Allah. Mungkin bisa dipakai detektor itu namanya. Iya, orang mau jual murah, Anda malah ragu. Dikasih jual mahal, Anda bajak. Lalu bagaimana lagi Anda mau hidup? Dikasih yang halal murah malah nggak dibeli. Dinaikin harga oleh dia, Anda bajak. Mungkin dosa baru mau Anda. Subhanallah. Baik. Selanjutnya Amin N dari Magelang. Silakan. Selanjutnya Jajang Rahmat dari Jogja. Ya, silakan yang tadi saya panggil untuk bisa dekat, jadi waktunya bisa cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, saya mau nanya tentang dropshipping ini. Fadal. Ini tentang akad salam yang pertama. Apakah sah akad salam yang dilakukan seorang dropshipper yang jualannya melalui marketplace? Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa syarat akad salam adalah pembayaran tunai di depan gitu ya. Nah di marketplace sendiri uang memang benar dibayar di depan, tetapi nggak tunai ke kita. Barang udah nyampe ke customer baru uang dikirim sama marketplace ke kita gitu. Itu apakah akad salamnya sah atau enggak gitu? Marketplace wakil Anda atau bukan? Platform, saya pakai platform situ gitu. Iya, dia Anda suruh terima uang Anda atau tidak? Ya mau nggak mau pakai jasa rekber mereka untuk melindungi. Paham ya, saya. Anda pemilik barang umpamanya. Iya. Anda mau jual. Ya. Kata si marketplace, uang saya yang nerima bukan kamu. Iya. Berarti fungsi saya adalah wakil kamu untuk menerima.
Iya, sementara Anda setuju seperti itu atau tidak? kalau setuju berarti boleh. Kalau setuju berarti betul boleh. Oh ya, siap. Alhamdulillah. Kalau yang kedua Ustadz, solusi syar'i bagi dropshipper biar nggak terjebak sama yang haram Ustadz. Wallahu ta'ala alam, dalam masalah tadi saya secara pribadi tidak menguatkan itu namanya salam. Karena salam ada persyaratan bertambahan dalam mazhab Hambali dan ini cocok dengan maqasid syar'una lahu waq'un fis zaman. Jarak antara serah terima barang dengan akad itu harus membuat harga berbeda. Salam tunai ini memang Syafi'i membolehkan, tapi jumhur ulama tidak membolehkan karena tidak tersampainya maksud daripada tujuan salam. Pada dasarnya salam termasuk dalam kaidah menjual barang yang belum dimiliki. Pada dasarnya. Tapi dia keluar dari kaidah ini karena ada dalil yang lain di mana Rasulullah SAW dari Ibn Abbas datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang Madinah melakukan akad salam di mana akad dibuat hari ini, diserahkan uang hari ini dan diterima barang kurma tahun depan 2 tahun bahkan untuk 3 tahun. Maka kemudian Rasulullah SAW memperbaiki akadnya, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Kalau salam tunai di sana tidak tercapai tujuan dari salam barang murah, harga murah, ya. Kalau salam tunai harga normal. Tapi kalau bayar sekarang terima bulan depan, bayar sekarang berangkat 9 bulan lagi, tentu lebih murah. Bayar sekarang, terima tahun depan hasil panennya, tentu lebih murah dan menguntungkan kepada si penjual. Penjual bisa menggunakan uang ini untuk modal dia bertanam dan dapat untung di awal sudah. Apa keuntungan pembeli? Harga murah. Kalau harga sama, rugi tidak sampai maksud tujuan dari akad salam tersebut. Dan ini tidak tercapai di dalam salam tunai. Dengan demikian harga sehari 2 hari biasa tidak berubah, ya. Dengan demikian kembali masuk dia kepada kaidah asal bahwa dilarang menjual barang yang belum dimiliki. Jadi intinya Maka solusi dropshipper, pergi dulu beli, terima dulu barang baru jualin. Siap? ya, jadi intinya dropshipper Kalau nggak mahasiswa boleh. yakin gak siap? Dia nggak punya modal kan ya, tapi ingin kaya. Ada cara yang lain. Jangan lakukan akad seperti ini. Minta akad wakalah atau marketer. Bilang kepada pemilik barang, saya pengunjung situs saya per hari 1.136 orang. Ya, itu orangnya banyak. Dikumpulkan di masjid ini mungkin roboh masjid ini semua. Iya, saya nggak tahu. Iya atau tidak? Kalau Anda taruh barang di iklan di tempat saya silahkan, nggak perlu bayar. Saya hanya minta fee setiap dari yang terjual. Bisa? Sah? Tentu dengan syarat, belum tentu main sah aja dia. Ternyata barangnya yang haram atau dia minta iklankan dengan pakai musik atau pakai perempuan, Anda bilang nggak bisa. Tidak ada musik, tidak ada perempuan yang buka aurat, ya. Kemudian Anda jangan berbohong dalam iklan di tempat saya. Obat mujarab. Sekali minum sore dari 10 penyakit. Ini jual dia racun, mungkin sembuh karena meninggal. Ya. Mengatakan bisa membuat segar, bisa membuat ini, bisa membuat pil yang dia iklankan tidak dengan cara menipu, ya, tidak pakai perempuan, tidak ada musik, ya, halal. Dapat Anda sebagai mahasiswa?
Iya, dapat uang. Alhamdulillah. Pakai modal? Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Insyaallah. Allah Jadi barik. kalau izin ke supplier nggak masalah gitu. Dia taruh iklan ke Anda bukan sekadar izin. Ya. Izin untuk bukan izin, dia kontrak ke Anda sebagai tempat dia pasang iklan. Kalau Anda umpamanya bukan sekedar minta izin, minta menjadi wakil dari pemilik barang. Apa yang dimaksud dengan wakil? Akad wakalah adalah akad amanah. Seseorang memiliki barang dengan harga umpamanya per item 1 juta. Kalau Anda nggak kenal dengan seseorang tadi, maukah Anda serahkan barang ke dia dan dia bawa untuk dijualkan? Kalau nggak laku, dia kembalikan. Kira-kira mau atau tidak? Tidak mau. Berarti akad yang Anda lakukan kepada dia, oh nggak bisa Pak, bayar dulu baru dibawa. Ya, kalau bayar dulu baru dibawa berarti akad Anda dengan dia apa? Jual beli. Kalau jual beli tidak sah dia menjual kembali sebelum dia beli dan dia Pegang gitu. terima. Masalah pembayaran bisa diatur. Yang penting barang tidak akan keluar dari gudang, dari kepemilikan supplier sampai barang diterima dulu. Ya, dengan demikian kalau ada orang minta izin, Anda minta izin dari sini. Anda aslinya mana? Saya dari Medan asli. Oh Medan, Masya Allah. Ya, Anda asli dari Medan. Pemilik barang di Makassar. Anda minta jadi marketernya dia. Kira-kira dia percaya nggak dengan Anda? Kalau kenal mungkin percaya. Kalau kenal. Kalau kenal pun belum tentu percaya dia. Dia kenal Anda pembohong. Umpamanya. Ya. Maka karena tidak kenal dia bilang, oh bisa saya senang Anda jualkan. Tapi saya tidak akan kirim kepada konsumen Anda sebelum Anda bayar tunai. Iya atau tidak? Berarti akad Anda dengan dia bukan wakalah tetapi jual beli. Solusi yang lebih aman seperti yang tadi. Siapa yang mau naruh barang di situs saya silahkan, atau di akun pribadi saya silahkan. Setiap terjual beri ke saya fee 10%. Syukran jazakallahu khair. Allah barik fiik. Baik, Masya Allah. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita hadir juga di kajian ini Bapak Kapolres Sleman. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan beliau dalam menjalankan amanah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarganya. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu Mas Yandi Wicaksono dari Pati, Jawa Tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yandi mau tanya mengenai tentang hukum mining atau nambang Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Hukum Mining Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. membelinya atau menjualnya atau diapain hukumnya? Itu bukan jual beli, itu semacam kayak software yang berjalan terus untuk nambah saldo Bitcoin kita. Enggak paham saya. Anda punya Bitcoin begitu? Ya, semacam kayak PayPal buat jual beli internasional. Bukan Bitcoin yang Anda tanyakan. Ya Bitcoin itu semacam Hukum Bitcoin atau hukum miningnya atau apanya? hukum miningnya. Karena Apa? itu ada website-website yang menyediakan jasa untuk mining Bitcoin. Baik. Sebelum kita menjelaskan hukum mining tadi, walaupun saya nggak paham itu apa itu hukum mining, ya, Bitcoin
diharamkan oleh BI. Ya atau tidak? Berapa bulan yang lalu? Kalau 3 bulan, 4 bulan yang lalu, BI mengeluarkan aturan bahwa Bitcoin haram di Indonesia. Selesai? Selesai. Insyaallah. Itu apa termasuk cryptocurrency lainnya atau cuma Bitcoin? Cryptocurrency lainnya apa? Banyak. Ya akhi, sebentar. Terserah namanya apapun yang Anda buat. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam, walaupun asar ini tidak terlalu kuat, sampai akhir zaman mata uang manusia tidak pernah pindah dari emas dan perak. Jelas? Hah? Sebentar, belum. Masya Allah. Nggak usah takut mas. Tenang. Ada polisi kau takut. Aman. Kan nggak ditangkap yang main cryptocurrency kan Pak? Walaupun BI mengharamkan belum ditangkap. Alhamdulillah. Itu yang mata uang dari kehidupan manusia. Sampai akhir zaman, sampai kiamat. Di dalam Musannaf Abdul Razak tadi bahasa di Ka'ab al-Ahbar, Allah Ta'ala memakai ini asal atau tidak, tetapi sebagian para ulama ekonom muslim mendukung pendapat teori ini, bahwa Adam alaihissalam orang yang pertama menggunakan uang emas dan perak. Ya, satu. Kemudian dalam hadis tentang hari tanda-tanda kiamat, bahwa kata Allah sungai Efrat akan berkurang debitnya. Apa yang muncul? Mas, tahu antum semuanya ya? Udah coba cari-cari? Setiap manusia akan berlomba-lomba untuk mengambilnya. Dari 1.000 orang, 1.000 per 100 dalam hadis itu. Dari 1.000 orang mereka saling berbunuh-bunuhan, yang hidup 2 atau 3 atau 1 orang, saya lupa hadisnya. Qala Nabi SAW. Berarti emas menjadi mata uang. Jangan katakan saya tidak setuju dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwasanya dahulu mata uang adalah emas, sekarang rupiah. Mari kita lihat, beranikah Bank Indonesia mencetak uang kalau tidak ada backup emas? Kan pernah ribut rupiah tidak diterima di Arab ketika ditukar oleh beberapa jemaah haji, karena ada isu rupiah yang seri itu tidak ada backup emasnya. Pernah dengar info? Benar Pak ya? Pernah ya Pak? Baik. Karena siapa yang mau tukar emas dengan kertas seperti ini? Ada yang mau? Uang orang ada backup emasnya. Ini hanya simbol saja. Uang Anda tidak ada backup emasnya. Ada yang mau tukar emas dengan kertas? Tentu tidak ada yang mau. Berarti hakikat yang uang itu apa? Kertas atau emasnya? Emasnya. Dan sejarah uang berasal dari emas. Sejarah uang rupiah sebelumnya adalah emas. Sebelum uang kartal semua uang orang emas. Bahkan coba lihat foto-foto nenek moyang antum, dia berfoto pakai apa? Kalung 1 rupiah itu emas. Dan sampai sekarang orang-orang kampung menyimpan kekayaannya dengan emas, bukan dengan rupiah. Ya. Dan lihat nilai tukarnya. Ketika 14 abad yang lalu Rasulullah memberikan 1 dinar 4,25 gram emas kepada Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariki untuk membeli kambing kurban. Dapat. Hari ini Anda beli kambing kurban dengan 1 dinar 4,25 dapat berapa sekarang? 660 kan ya? 1 gram kali 4 4,5 berapa berarti?
Dapat kambing kurban 3 juta? Dapat. Kambing enggak seimbang, karena yang mengaturnya Allah yang Maha Adil. Tapi ketika uang kartal diatur oleh manusia, dan manusia berbuat zalim, sangat berbuat zalim, sehingga yang kuat menekan, itu dia mata uang. Maka bila ada orang membuat mata uang lain dan tidak diikat dengan yang emas, ya ingat ini penipuan. Jadi masa Anda mau emas Anda ditukar dengan angka-angka? Ya, angka itu bisa muncul, bisa tidak. Kalau emas bisa muncul, bisa tidak dia. Ada terus. Andai tutup, semoga tidak terjadi, tutup negara Indonesia, yang pegang rupiah ada gunanya? Enggak ada. Yang pegang emas bisa berangkat haji dia? Yang pakai rupiah bisa berangkat haji? Enggak ada orang yang mau terima rupiah tutup, Indonesia tutup. Sekarang dolar tinggi umpamanya, tutup. Kata Presiden Amerika, negara kita tutup. Walaupun itu mungkin jauh panggang dari api, dia bilang seperti itu. Ada guna dolar? Mau Anda beli dolar walaupun dengan harga 1.000 rupiah per dolar? Enggak ada. Nilainya bukan pada barangnya. Tapi emas, mau ada mau tidak negara, mau ada atau tidak pemerintahan, yang emas adalah emas. Jelas? Jelas, Ustaz. Sekarang antum dagang emas saja daripada cryptocurrency. Orang yang kaya itu yang dagang emas, bukan dagang cryptocurrency. Ada salah seorang murid saya yang ikut pelatihan saya di Jakarta. Masya Allah, masih muda anaknya. Kalau zakatnya setahun itu nggak kurang 1 kilo emas. Masya Allah. Masya Allah. Kalau antum 1 kilo cryptocurrency nggak ada juga fakir miskin mau terima. Untuk apa saya kode-kode ini? Tapi kalau kasih segini, segepok fakir miskin yang ini, segepok fakir miskin yang ini. Sujud syukurnya mungkin 2 hari nggak bangun-bangun. Insya Allah. Baik. Terima kasih. Silahkan Ike, Jalan Kaliurang KM 5. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya Sulis dari Sleman. Ingin menanyakan, apakah boleh kita bergabung dengan MLM yang sudah disertifikasi halal oleh MUI? Apakah diperkenankan atau diperbolehkan kita ikut join bisnis MLM termasuk jual beli online yang telah disertifikasi halal oleh MUI? Sepertinya ada 7 ya MLM-nya. Saya nggak tahu. Minta pencerahannya. Allah barik. Wallahu ta'ala alam, itu keputusan DSN. Tapi yang saya sampaikan dan saya yakini sampai sekarang, ya, dan itu yang dimunculkan sekarang oleh para pembeli MLM itu, ketika dengan pembesar mereka mendukung salah satu calon, semuanya bilang kayak saya tertipu, saya begini, baru muncul isu akhirnya. Karena MLM, saya nggak tahu kenapa di Indonesia ini halal, tidak dilarang oleh Kementerian Perdagangan. Karena setahu saya di Amerika dan di Eropa, sistem dagang dengan cara MLM itu terlarang. Ya, terlarang. Padahal di negara itu riba dan judi halal. Ada apa? Negara maju itu mereka paling takut, bagi mereka sangat menjunjung tinggi dan memprioritaskan stabilitas keamanan negara. Sistem MLM itu akan merusak itu. Karena sebuah perusahaan MLM itu yang paling banyak adalah yang paling bawah.
Bila suatu saat stuck, tidak bergerak lagi, tidak dapat lagi orang yang ditipu dia, otomatis dia stuck, tidak bergerak. Siapa yang paling rugi? Yang lantai tertinggi atau terbawah? Terbawah. Jumlahnya pasti banyak. Tentu mereka akan ribut, demo sana, demo sini. Mereka negara maju, nggak ingin membuat keributan, stabilitas keamanannya nggak ingin terganggu. Nah, karena itu mereka tutup MLM, walaupun umpamanya dengan dimasukkan oleh mereka barang untuk menghalalkan. Dia awalnya adalah pyramid scam. Tetapi dari sistem itu masih belum tertutup menjadi halal sesungguhnya. Karena kita ambil salah satu sampel MLM, umpamanya PPOB, program pembayaran apa itu? Online. Ada kan ya? Banyak enggak Anda dapatkan aplikasi ini di internet gratis? Banyak. Tapi menarik atau tidak? Kenapa ada PPOB yang berbayar mahal, bisa 3,5 juta dan seterusnya, dan 350.000 dan seterusnya, tergantung ya bonusnya. Kenapa mereka mau yang berbayar tadi? Karena iming-iming bonus. Ya. Berarti hakikat yang diperjualbelikan apa? Bonus atau produk barang? Bonus. Berarti bonus itu apa? Uang atau barang? Uang. Ketika uang ditukar dengan uang pembayaran keikutsertaan, ya hukumnya harus lebih, maka ada unsur riba di sini. Dan sistem MLM tadi jelas dari semua penelitian yang dapat bonus itu paling 6% dari 100%. Dari 100 orang anggota yang dapat 6 orang, 94 tidak dapat. Karena kalau dapat semuanya langsung bangkrut dia. Jelas? Ini ada unsur penipuan lagi. Ada unsur penipuan lagi. Ya, itu yang dari sistemnya. Kemudian kedua, dari sisi nilai barang atau jasa. Ini jelas kalau Anda tuju, karena bila Anda beli dengan sistem biasa, sistem distribusi biasa, ya harganya jauh di bawah itu. Kenapa sistem MLM tersebut mereka tinggikan harganya? Agar untuk mendapatkan bonus bisa nutupin 1-2 orang sehingga menarik semua orang. Ya, jelas ini. Maka walaupun tujuan adalah barangnya, objeknya, Anda rugi karena membeli di atas harga yang tidak normal. Anda bandingkanlah barang-barang yang dijual dengan MLM dengan sistem biasa, jauh. Lalu kenapa orang mau beli? Itu dia. Kenapa tadi? Bonus. Berarti tujuannya bukan produk. Bahkan di tahun 2008 atau 2007 ada sebuah, di waktu itu CD buku e-book belum banyak. Salah satu perusahaan informatika bernama Wahbah Betul Jazirah membuat CD buku. Ya. Mereka jual dengan harga 500 real. CD buku yang lain dengan fitur yang lebih maju dari ini cuman harganya 100 real. Kenapa orang mau beli ini? Karena dia dengan sistem MLM. Sehingga tujuan orang bukan itu. Saya dapat banyak gratis, tapi dipakai nggak bisa.
Tujuan orang bukan produknya, dia akan beli, dia sedekah-sedekahin aja. Nanti dapat dia yang diinginkannya adalah bonus. Dengan harga beli 1.500 real, bonusnya bisa 50.000 real. Tapi apakah semua yang beli dapat? Tentu tidak. Dan niat orang yang beli tadi bagi dia mungkin nggak penting, mungkin buktinya dibuka nggak bisa, ya. Maka ditanyakan kasus itu kepada Lajnah Daimah Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Jawabannya ini hukumnya haram marketing dengan cara seperti ini. Dan itu kesimpulan akhir dari peneliti bernama Dr. Husain Asy-Syahroni dalam disertasi beliau berjudul At-Taswiq At-Tijari fil Fiqh Islami atau marketing dalam pandangan fikih. Jelas Ibu? Jelas Ustaz. Baik. Jazakallah khairan Allah Ustaz. barik fiik. Kalau Anda mau ikut fatwa DSN silahkan, tapi tadi siap-siap aja Anda nanti rugi. Baik. Baik. Selanjutnya Mbak Ike dari Jalan Kelurang KM 5, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya mau menanyakan, apakah diperbolehkan kita menjadi partner dari perusahaan penyedia e-money dengan memberikan diskon atau cashback bagi pengguna e-money yang berbelanja di tempat kita? Kita turut mendukung atau menyokong akad riba. Terima kasih. Sebentar. Ya. Anda punya umpamanya toko apa Ibu? Kami punya perusahaan yang menjual makanan. Jual kuliner, jual Ya. makanan. Sebentar, pelan-pelan. Ya, Anda yang memberikan diskon kepada pembawa e-money atau Anda bayarkan nanti dibayar kembali oleh perusahaan yang mengeluarkan e-money? Ada dua mekanisme kerjasamanya Ustadz. Jadi ada yang kita memberikan diskon dan ada yang kita reimburse kepada perusahaan penyedia e-money. Baik. Yang Anda memberikan diskon berarti Anda rugi kan ya? Ada spare dari marketing untuk bisa memberikan diskon kepada pengguna e-money Iya, tersebut. berarti keuntungan Anda berkurang kalau nggak dibilang rugi udah. Ya, secara pendapatan berkurang. Berkurang pun keuntungan Anda. Dia nggak mau bilang rugi, berkurang yang jelas. Iya. Anda pilih yang mana? Yang berkurang atau yang reimburse? Belum memilih sampai saat ini Ustadz, karena kami takut. Baik. Kalau yang berkurang keuntungan Anda boleh. Karena akadnya yang memberikan diskon bukan si penerima pinjaman, tapi pihak ketiga. Jelas? Jelas. Paham enggak? Saya pinjam uang ke beliau, ya. Lalu dia memberikan kepada saya memberikan manfaat kepada dia, tapi bukan sayanya, tapi pihak ketiga yang memberikan kepada dia manfaat. Jelas? Ini boleh. Kalau yang cashback Ustadz? Kalau yang reimburse berarti yang memberikan manfaat adalah penerima pinjaman, yaitu perusahaan yang menerbitkan e-money tadi. Dengan demikian terjadi riba. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Baik, selanjutnya Mbak Tias nih, dari Semarang, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan hukum jasa titip yang sekarang sedang marak Ustadz. Jadi misal jalan kemana gitu, terus ada barang diskon, kita share di WhatsApp atau di Facebook, siapa sekian ribu. Itu bagaimana Ustadz, boleh atau tidak?
Yang Anda lakukan, Anda belikan dengan uang Anda atau uang yang menitip? Saya memang belum pernah melakukan Ustadz karena saya takut, belum tahu bagaimana hukumnya. Belum itu saya jelaskan. Jadi yang sudah terjadi yang teman-teman saya lakukan adalah mereka meminta transfer dulu sebagai jaminan. Jaminan? Ya, bukan jadi untuk pembelian? enggak, jadi mereka kan biasanya share fotonya di WhatsApp maupun media sosial. Terus mereka akan dibelikan apabila sudah transfer. Begitu Ustadz. Itu bagaimana? Tidak boleh. Mau jadi bolehnya, jangan bilang jaminan. Kalau mau jadi boleh, transfer ke saya belikan pakai uang Anda dan saya berikan fee pembelian. Ini boleh. Karena tidak ada pinjam-minjam uang di sini. Tapi kalau pakai uang Anda dahulu atau baik dia kirim uang sebagai deposit, tetap tidak boleh karena berarti pakai uang Anda dahulu. Pakai uang dulu apa akadnya? Anda kan bukan beli barang untuk diri Anda, tapi Anda meminjamkan uang kepada dia untuk Anda belikan barang tersebut. Maka dalam akad pinjaman tidak boleh ada pertambahan. Jelas? Oke, jelas Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Ayu Devika dari Balikpapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan mengenai hukum penjual yang membeli followers untuk strategi marketingnya. Biasanya kan di jual itu membeli followers untuk menarik. Followers itu apa? Orang atau barang atau apa? Itu biasanya orang yang ada di sosial media. Iya. Ada polisi di sini ya. Boleh jual beli orang. Orang dunia maya. Apa namanya? Human trafficking itu. Jual beli manusia nggak boleh. Beli followers sebetulnya beli jualnya bukan orang, hanya ininya saja kan ya, dan komentarnya. Ya. Yang dicap jempol di komentarinya apakah produk yang sama atau produk lain? Produk sama sih Kok Ustadz. sama? Anda beli follower orang dataran di tempat Anda, begitu kan ya? Iya, iya. Produknya sama atau lain? Produk. Iya, Dia kan beda-beda. follower Iya. Anda beli follower dari X. Iya. Ya, yang X tadi itu barang yang dijualnya sama dengan barang Anda atau tidak? Beda. Ada yang beda, ada yang sama kan biasanya Ustadz. Sebentar, pelan-pelan. Gimana gitu? Ya, berarti Anda bohongi orang. Ini bagian dari najash. Kata Rasulullah SAW, wala tanajashu. Jangan kalian berbuat najash. Najash itu, ya, dulu sering saya lihat di pasar-pasar di Jakarta, di Senen, Jatinegara. Sekarang mereka mungkin sudah pindah ke internet. Ya, di mana berkumpul seorang lalu ada jual produk, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ada yang mau beli, iya, tunjuk, iya. Berapa? 1.000. Kata, saya 3.000, ini 5.000. Ya, orang yang pengen beli, Pak, saya 7.000. Padahal harganya 2.000. Sering nggak dulu seperti itu? Iya. Sekarang masih ada. Udah pindah mereka ke online. Najas online. Padahal semua mereka itu teman-temannya. Maka jual beli followers adalah bagian dari jual beli najas. Baik, selanjutnya Mbak Eti Kurniasih dari Gunung Kidul. Silahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bekerja di salah satu toko penjualan barang impor. Nah,
Jadi ada sistem online dan offline. Ada apa? Sistem offline-nya ada, online-nya ada. Yang kami tanyakan adalah pada sistem Barangnya apa ini? barangnya berupa kain, kurma, dan barang-barang import lainnya, kemudian jasa jahit. Barangnya masih di luar negeri atau sudah diterima di toko orang pembelinya? Barangnya sudah kami beli, ada di tempat produksi, kemudian kami pasarkan. Sudah milik Anda, berarti sudah diterima. Sudah, insya Allah. Terus Anda pasarkan. Iya. Terus? Nah, yang ingin ditanyakan, pemilik toko itu meminta untuk kita memakai marketplace seperti itu. Cuman sampai saat ini belum kita pakai juga karena masih bingung apakah ada marketplace yang memang boleh digunakan ataukah semua sistemnya ada riba atau haram. Wallahu ta'ala alam. Umumnya kalau seperti yang tadi saya tawarkan kepada mahasiswa tadi, lihat situs yang banyak pengunjungnya, taruh di sana, setiap terjual melalui situs itu beri pembelinya pemilik situs sekian persen, 2%, 3%, 4%, 5%. Ini jelas halal. Ya, adapun yang di marketplace, wallahu ta'ala alam, karena mereka membuat sistem yang lain. Orang berpikir bahwa mereka gratis. Makanya saya sering menyampaikan, tidak ada yang gratis di dunia ini, kecuali bulan Ramadan, buka puasa itu ya gratis. Tapi pun nggak gratis, dia mengharapkan pahala dari Allah, ya atau tidak? Ya. Ada hidup tanpa imbalan, tidak ada. Ya. Maka selisih tenggang waktu, jeda waktu antara uang dia terima dan uang yang dia serahkan kepada pemilik barang, itu kan modal besar. Modal besar. Bunganya saja sudah jelas haram buatnya dia. Ikut membesarkan mereka. Maka wallahu ta'ala alam, seperti saya katakan tadi, saya tidak pernah mendukung hal seperti ini. Sebaiknya dukung orang-orang yang punya follower yang tadi untuk mendapatkan hal yang halal dari kegiatannya yang halal. Baik, untuk selanjutnya Mbak Rini dari Yogyakarta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin menanyakan, apa hukumnya membeli perhiasan yang bahannya sebagian besar aluminium tetapi disepuh dengan emas 18 karat, Ustadz? Tapi membelinya pelan. Sebagian besar aluminium. Iya, berapa persen? Perhiasannya itu utuh dari aluminium. Tapi supaya tidak mudah berkarat, disepuh dengan emas 18 karat. Aluminium berkarat? Ya kan lama-lama bisa berkarat, Ustadz. Kalau begitu. Yang berkarat itu setahu saya emas, 24 karat, 23 karat. Terus Abu Nawas lawan Alibaba. Anda terus. Tapi membelinya secara online, Ustadz, gimana itu? Kan ada emasnya ya. Iya, berapa persen emas dibandingkan dengan aluminiumnya? Kurang tahu, Ustadz, kalau perbandingannya. Yang jelas emasnya itu hanya untuk melapisin luarnya aja, Ustadz. Iya, lapis luar kalau tebal. Dan yang jelas emas lebih berat daripada aluminium. Walhasil tanyakan kepada ahlinya, kalau dia di bawah sepertiga, ijma' para ulama boleh. Di bawah sepertiga dari berat keseluruhan. Berat umpamanya perhiasan tadi 1 kilo. Emasnya cuman 200 gram. Boleh. Ini dia jual aluminium bukan emas. Oh iya. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Allah barik. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya.
tadi dikatakan kalau jual beli emas harus tunai dan langsung. Jika ada seseorang yang ingin berinvestasi dengan membeli emas batangan, itu logam mulia, di Penggadean dan menitipkan logam mulia tersebut di Penggadean agar aman, apakah ini termasuk tidak tunai jual beli seperti ini? Kemudian pembeli hanya mendapatkan surat kepemilikan logam mulia. Sebentar. Suratnya ini, siapa yang bertanya ini? Ada orangnya? Ada. Endang. Bu Endang, apakah? Udah habis Pak yang langsung. Ini pertanyaan. Orangnya ada apa? Ada. Ada yang tahu sistemnya? Apakah kemudian ketika dia bayar ke Penggadaian, di majelis yang sama dia terima serial number atau surat sertifikat dari antamnya? Atau ada jeda waktu? Silakan Mbak Endang, mungkin bisa ke depan mic. Atau yang lain yang tahu informasinya? Di majelis yang sama, ini umpamanya ini Penggadaian umpamanya. Saya serahkan kepada Anda uang, umpamanya 1 kilo, Anda kasih ke saya sertifikat 1 kilo. Iya. Serial numbernya ada di situ. Iya. Dan emasnya ada di Penggadaian atau tidak? Iya, dititipkan di Penggadaian. Sekarang apa yang dititipkan? Emas atau sertifikat? Sertifikatnya di bawah yang beli, yang dititipkan emasnya itu. Padahal belum diterima emasnya, tapi sudah dititipkan. Karena buat investasi, jadi biar aman dititipkan di Penggadaian. Wallahu ta'ala alam. OIV membolehkan sertifikat itu sebagai qabdun hukmi untuk emas. Tapi qabdun hukmi itu memang emas sudah dimiliki oleh penjual. Artinya emasnya ada sama saya. Ya. Lalu saya katakan kalau mau serah terima emas boleh saya bawa 1 kilo ke depan. Oh, jangan Ustaz. Kilo emasnya nanti membuat saya nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Udah biar aja di dalam berangkas. Tapi ada ya Ustaz, ada nih mau saya bisa. Ya udah fotonya saya kasih kantor. Ya. Kemudian serah terimanya diwakili oleh, kan ada suratnya biasanya kan ya, kalau Antam menerbitkan itu ada suratnya dengan serial number khusus, tidak akan tertukar. Ya. Ini insya Allah OIV membolehkannya. Jelas? Ini. Ya jelas. Baik, jazakillah khair. Baik, ini sebentar Ustaz, ini langsung sudah enggak langsung pakai standby. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah hukumnya apabila warung yang mendaftarkan di GoFood, jangan-jangan istri saya ini Ustaz. Saya baru buka warung Ustaz. Apakah hukumnya apabila warung yang mendaftarkan di GoFood, kemudian apakah selisih 20% yang ditetapkan Gojek itu halal, dan bagaimanakah solusi agar transaksi itu bisa halal? Di dalam buku Harta Haram saya jelaskan di sana bahwasanya itu tidak halal karena ada unsur di mana si penjual tidak menyebutkan harga sesungguhnya kepada pembeli yang sebenarnya. Yang dituliskannya di akad transaksi bukan yang itu. Ya, berarti ini bagian dari kebohongan. Dan apalagi karena ini memakai uang pihak Gojek atau pihak si pembeli dahulu atas nama pinjaman nanti ditagihkan dan ada pertambahan, ya ini namanya kan adalah riba. Ya, maka solusinya jangan pakai itu. Emang nggak laku antum kalau nggak pakai itu, Ustaz? Baik, berarti nggak usah daftarkan Ustaz. Ada salah seorang
klien ikhwan di Jakarta itu dia cuma jual mie ayam. Antum apa, bakso atau mie? Soto, Ustaz. Masya Allah, dekat-dekat. Tahu antum, dia dikejar pajak oleh Pemda, Dispenda itu lebih 1 miliar. Masya Allah. Berarti penjualnya dikit atau laris? Ya, tidak ada pakai potong-potong tadi. Dia nggak terima yang pakai potong-potong. Kalau mereka datang beli sendiri silahkan, tapi dia nggak mau potong 20%. Karena bukan selain itu saja. Bukankah kita sudah merasakan dan melihat langsung apa yang terjadi di alam nyata pada transportasi umum ketika produk ini muncul? Lihat kerusakannya, perang, kelahi, saling membunuh antara driver dari aplikasi tadi dengan para supir yang selama ini menggunakan cara yang konvensional. Itu gara-gara apa? Gara-gara itu. Ya. Bila mereka masuk ke dalam perdagangan yang lebih kecil lagi, lebih besar lagi ke dalam retail, bukan sekedar jasa transportasi saja, itu tujuannya mereka adalah monopoli. Dan mereka sering nakut-nakutin orang. Awal mereka muncul itu mereka cuma minta 15%. Sekarang sudah 20%. Ya. Dia tunggu sebentar lagi, dia mungkin minta 50% ke Anda. Karena dia tahu orang yang tidak menggunakan jasa dia akan turun drastis penjualannya. Ya. Sehingga Anda makin bertawakal kepada mereka. Dan mereka manfaatkan rasa tawakal Anda ini untuk memanfaatkan mendapat uang mengeruk sebanyak-banyaknya. Ya. Baik, jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya, asuransi yang dibebaskan ke seller oleh marketplace tanpa sepengetahuan seller. Gimana? Asuransi yang dibebankan ke seller oleh marketplace tanpa sepengetahuan seller. boleh? Boleh. Enggak, sebentar, pertanyaan saya boleh apa tidak? Ya hanya begitu. Maksud saya, dia enggak tahu tapi dibebankan dia, gimana caranya? Caranya gimana itu? Marketplace membebankan kepada reseller, seller apa reseller? Tanpa sepengetahuan seller. Tanpa pengetahuan seller. Boleh. Boleh. Enggak, pertanyaan saya boleh atau tidak dalam kehidupan seperti itu? Tanpa pengetahuan dibebankan beban di luar kesepakatan. Enggak boleh kan? Baik secara hukum legal, polisi ada, alhamdulillah. Tangkap dia Pak. Muzolimin orang. Tidak ada kesepakatan, tahu-tahu dia harus bayar asuransi dan segala macam. Baik. Pertanyaan berikutnya, dalam sistem dropship, jika pemilik situs sebagai agen pemilik barang, maka hal ini diperbolehkan. Sumbernya adalah buku Harta Haram halaman 231. Pertanyaannya adalah, adakah syarat khusus secara syar'i tentang persyaratan agenan? Itu yang saya jelaskan tadi, keagenan tadi yang boleh dia menjual walaupun barang belum diterima, ya, bahwa akad antara dia dengan pemilik barang bukan jual beli. Tidak harus dia bayar di awal sebelum si supplier mengirimkan barang ke konsumen. Berarti kan akadnya saling percaya. Ya. Anda ingin jualkan tanah saya, harganya 5 miliar. Ya, Anda bilang, Pak Ustaz, boleh saya jualin? Boleh. Ya, boleh saya bawa surat-suratnya Pak Ustaz? Oh ya, enggak mungkin. Berarti Anda bukan wakil untuk menjualkan, hanya mencari pembeli. Anda bawa ke saya.
Tapi kalau saya bilang, ya udah bawa ini surat-suratnya, jualkanlah. Itu namanya Anda wakil saya. Dari saya harga sekian, terserah. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bi' hadza thawba bi kadza fama fawqahu fahuwa lak. Di antara bentuk akad wakalah yang boleh, jual kain ini dari saya harganya 1000 dinar. Terserah kau jual berapa, bawa. Enggak laku, kembalikan. Terjadi risiko yang menanggung saya, kecuali dia lalai. Dirampok di jalan, yang menanggung risiko pemilik. Karena akadnya kan wakil. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah hukum mencari nafkah lewat Google AdSense? Itu membuat web atau admin yang di dalamnya terdapat iklan Google. Isi web berisikan konten yang positif, kemudian desain interior, sedangkan foto dari web yang diambil dari foto-foto yang ada di Google. Jadi pendapatan diperoleh melalui iklan yang dipasang di web kita. Apakah ada persyaratan yang haram menampilkan gambar wanita yang terbuka aurat atau dengan ada musik? Bisa itu ditolak? Gak paham, saya belum terbayang. Anda punya apa? Punya web. Terus Anda pasang iklan Google atau apa? Siapa ya? Maaf, dia yang bertanya, saya pikir. Ustadz, terkait AdSense itu, iklan yang ditampilkan di web kita bisa kita setting. Bisa kita setting. Bisa kita hilangkan musiknya. Bisa. Bisa kita hilangkan gambar perempuannya. Bisa. Tetap dikasih fee juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Boleh Ustadz. Alhamdulillah, itu artinya boleh. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz, sebenarnya apakah boleh uang kertas mewakili mata uang yang nilainya hanya ada pada emas dan perak? Sebetulnya bolehkah uang dari kertas yang mewakili nilai pada emas? Kesepakatan ulama dunia melalui organisasi konferensi Islam yang beranggotakan seluruh negara muslim mayoritas di dunia yang berpusat di Jeddah, bahwa memang uang kartal tersebut dia adalah mewakili emas dan berjual beli dengannya jual beli yang halal. Ya. Ya, okay. Selanjutnya, sebagai pekerja di perusahaan swasta, saya memakai laptop yang disediakan oleh perusahaan. Software yang digunakan sebagian besar bajakan. Halalkah gaji yang saya peroleh? Subhanallah. Ya. Halal dengan syarat Anda bayar royalti kepada yang dizolimin, yaitu perusahaan pemilik program software yang original. Habis mungkin gaji Anda untuk bayar royalti. Jangan katakan kalau dibeli dengan yang orinya mahal, Ustaz. Kalau Anda merasa mahal, bikin sendiri. Iya atau tidak? Jadi murah atau jadi makin mahal dia? Bukan makin mahal lagi, enggak pernah terjadi mungkin terbuat oleh Anda. Ya udah, berarti murah harganya itu, beli. Ya. Ini di dalam syariat Allah. Itu fatwa Oki keluar dalam masalah tentang royalti hak cipta, ya. Itu milik seseorang yang haram untuk Anda curi dan Anda rampas. Baik, karena stand mic tersedia 2, saya panggil saja biar langsung nanti dengan Ustaz. Zainal Jogja, kemudian Pak Budi dari Sleman,
Kemudian Ipung Hadi dari Magelang. Silahkan di antara tiga yang dekat dengan stand mic bisa maju. Pak Budi Sleman, masalah taksi online. Kemudian Zainal Jogja tentang program free ongkir. Dan Ipung Hadi. Silahkan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin simpel, cuman saya ingin menanyakan langsung aja ke Ustadz. Beberapa waktu lalu saya sering dikirimin iklan untuk join ke Paytrend itu loh Ustadz. Saya ingin kejelasannya aja. Taib. Kalau nggak salah tadi sudah saya jelaskan hukumnya haram. Kalau Anda jawab, bukankah DSN sudah menghalalkan Ustadz? Ya udah, itu urusan Anda dengan DSN. Kalau urusan saya juga sudah saya sampaikan amanah ilmiah. Yang saya pahami itu sampai sekarang masih haram. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya. Setahu saya belakangan orang demo mau keluar, Anda mau ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Ustadz ingin menanyakan tentang saya selaku penjual di marketplace. Di marketplace itu memberikan program free ongkir yang itu ditanggung oleh marketplace kalau nggak salah. Itu bagaimana hukumnya? Yang pertama, yang kedua, saya juga sering membeli barang di Tokopedia. Nah, ketika transaksi selesai, itu saya selalu mendapatkan poin. Nah, poin-poin itu terkadang bisa ditukarkan menjadi free ongkir ataupun cashback, ataupun yang terbaru ini bisa didonasikan untuk korban gempa dan tsunami di Palu. Dua pertanyaan ini. Wallahu a'lam, bagi saya mungkin nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, jazakillah khair. Allah barik fiik. Baik, yang menulis tentang informasi soal lisensi Windows murah, silakan bisa berdiri. Menuju mic, silakan. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi dari Sleman. Yang ingin saya tanyakan bahwasannya sekarang ini marak dengan taksi online dan sepertinya juga ada hasil yang lumayan berdasarkan informasi yang saya terima dari teman-teman. Saya ingin mencoba ke sana. Namun sebelum ke sana saya ingin menanyakan mengenai halal apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam taksi online gitu Ustaz. Misalkan dengan kendaraan roda 4 mobil begitu. Aja sih. Jangan tawarkan kepada mereka top up. Karena itu produknya adalah riba. Berarti Anda tawarkan riba, jangan. Tapi biasanya setahu saya ini merupakan SOP dari setiap driver. Iya atau tidak? Anda sebagai pelanggan pasti akan mendengar, Pak mau top up, mau top up, mau top up, karena ini penawaran. Dan ini di sini unsur ribanya di sini. Kalau akad Anda pada mereka pada tidak ada masalah, karena akad saya menyewa jasa. Tapi jangan tawarkan top up yang itu adalah menaikkan deposit yang itu ada unsur ribawinya. Terima kasih. Minta ke dia ketika Anda mau, Pak saya nggak mau, yang ini nggak mau, minta sampaikan SOP top up, saya nggak mau. Ya. Terima kasih. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, mohon maaf, itu tadi pertanyaan terakhir karena beliau jam 4 harus sudah di bandara.